memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adapun tujuan kami berdua berdiri tempat ini yaitu untuk membawakan materi mengenai perangkat keras atau hardware internet. Sebelum kami membahas tentang perangkat keras atau hardware internet, maka terlebih dahulu kami akan menjelaskan secara singkat pengertian internet dan sejarahnya. Walaupun sebenarnya teman-temanku sekalian sudah mengetahuinya, namun tidak salahnya kami mengulanginya kembali. Silahkan. Pengertian internet. Internet merupakan singkatan dari Internet Networking. Internet adalah sekumpulan komputer yang terdiri dari dua komputer atau lebih di seluruh dunia yang saling terhubung dan membentuk jaringan komputer. Jadi, internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Sejarah internet. Pada awalnya, internet merupakan jaringan yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Program riset ini dikenal melalui program ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, yang memutuskan untuk mengadakan riset bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Networking. Pada awalnya, jaringan ini menghubungkan 4 tempat di dunia, yaitu yang pertama University of California Los Angeles, yang kedua yaitu University of California Santa Barbara, yang ketiga yaitu University of Utah, dan yang keempat yaitu Stanford Research Institute. Selanjutnya adalah perangkat keras atau hardware internet. Untuk menghubungkan komputer kita ke internet, maka dibutuhkan beberapa perangkat keras. Yang pertama adalah komputer. Komputer merupakan perangkat keras yang mutlak dan memang harus ada untuk mengakses internet. Namun, komputer yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang memadai. Yang pertama adalah prosesor. Ini adalah gambar prosesor. Komputer yang digunakan minimal Pentium 1. Prosesor bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Semakin tingginya kemampuan suatu prosesor, maka akan semakin tinggi pula kecepatan komputer dalam memproses data. Prosesor diletakkan di motherboard yang memiliki stand berbentuk persegi, dan cara masukkannya sebelumnya kuncinya dibuka. Setelah itu prosesor diletakkan di sini, kemudian kembali dikunci. Yang kedua adalah memori. Memori atau RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan masukan data dan perintah yang sifatnya sementara. Cepat lambatnya komputer memproses data juga tergantung dari besar kapasitas RAM. RAM yang digunakan minimal 32 MB. Karena semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki oleh sebuah komputer, maka akan semakin cepat pula untuk memproses data. RAM memiliki bentuk seperti persegi panjang, dan RAM terletak di salah satu slot motherboard. Dan cara memasangnya yaitu tinggal menekan sampai betul-betul rapat. Dan kuncinya dibuka dulu, kemudian dimasukkan, dan memorinya dimasukkan ke rapat. Dan yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk yang digunakan minimal berukuran 3,2 GB. Hard disk berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, program, dan data-data. Adapun hard disk bentuknya seperti ini dan memiliki bentuk dan ukuran yang minimal hampir sama dengan floppy. Bedanya,
Bedanya, floppy memiliki suatu bagian yang berukuran persegi panjang dan apabila ditekan akan masuk ke dalam dan disitulah tempat kita masukkan disket. Dan selanjutnya perangkat keras pada internet yang kedua. Perangkat keras pada internet yang kedua yaitu modem. Modem atau model atau demodulator. Tanya. Modem atau modulator demodulator. Modem berfungsi mengubah signal digital atau mengubah signal digital menjadi signal analog atau sebaliknya. Signal digital dari komputer akan diubah menjadi signal analog atau signal suara agar dapat ditransmisikan menggunakan jalur telekomunikasi telepon ke komputer lainnya. Setelah signal analog sampai ke komputer tujuan, maka signal analog tersebut harus diubah menjadi signal digital agar dapat dipahami oleh komputer kembali. Jenis-jenis modem. Modem ada dua jenis yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal bentuknya adalah seperti ini dan modem internal dipasangkan di slot motherboard yaitu di salah satu slot motherboard ini. Modem internal mempunyai kelemahan atau keuntungan, mempunyai kelemahan dan keuntungan. Kelemahan daripada modem internal yaitu pemasangannya yang cukup sulit dan tidak dapat dipindah-pindahkan dari komputer lain dari komputer satu ke komputer lainnya karena harus membuka casing terlebih dahulu atau kata lainnya modem internal berada di dalam CPU sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan dan mempunyai keuntungan yaitu harganya relatif lebih murah daripada modem eksternal. Yang kedua adalah modem eksternal. Modem eksternal ada yang berbentuk seperti ini dan ada pula yang seperti ini. Kemudian dari katanya sendiri eksternal itu berarti luar. Jadi modem eksternal adalah modem yang diletakkan di bagian luar CPU atau Central Processing Unit. Modem eksternal terhubung ke motherboard melalui serial port atau slot motherboard. Ini adalah contoh modem eksternal yang menggunakan colokan USB. Maaf tadi ada kesalahan. Modem dihubungkan ke motherboard menggunakan serial port atau slot USB. Ini adalah salah satu modem eksternal yang menggunakan colokan USB. Adapun keuntungan atau kelebihan menggunakan modem eksternal yaitu pemasangannya yang lebih gampang dan dapat dipindah-pindah dari komputer yang satu ke komputer yang lain tanpa harus membuka casing CPU. Namun di balik kelebihannya tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu memiliki harga yang relatif lebih mahal daripada modem internal. Yang ketiga adalah jaringan telepon. Jaringan telepon merupakan salah satu persyarat yang penting dan relatif lebih murah untuk mengakses internet dibandingkan dengan sistem telekomunikasi lainnya. Jaringan telepon bertugas atau berfungsi untuk meneruskan signal dari modem. Kemudian jaringan apabila kita terhubung ke internet menggunakan jaringan telepon maka akan menggunakan pulsa telepon sebagaimana kita sedang menelpon. Dan tarifnya tergantung pada ISP yang digunakan. Demikian materi yang dapat kami bawakan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.